Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 6 dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan selalu ceria. Dalam video kali ini kita akan membahas semua soal di kelas 6 ya, yang itu dari bab 1 KD 1 sampai terakhir gitu ya. Harapannya ini sebagai bisa sebagai bahan belajar anak-anakku ya, nanti yang kedepannya semester 2 sudah mulai tryout, dan semoga diberi kemudahan. Baik, kita langsung saja bahas soal nomor 1. Bilangan ini ya, 2, negatif 3, negatif 1, dan 7 jika didulukan dari yang terkecil adalah, nah ini kan mudah saja ya, berarti kan 7 ini kan sebagai yang paling besar, maka yang ini keliru ya. Yang A ini kan negatif 1 dan negatif 3 salah ya, harusnya kebalik ya, kan dari yang terkecil, maka ini salah. Gimana kalau yang C juga salah, maka otomatis yang B. Nomor 2, 4 langkah ke kanan dari negatif 7, ini artinya apa? Negatif 7 ke kanan maka ditambah dengan 4, yaitu negatif 3, yaitu yang C. Nomor 3, pernyataan berikut yang tidak menggunakan bilangan bulat negatif yaitu yang mana anak? Yang C ya, karena kantor ayah berada di lantai 7, maka dia bukan bilangan bulat negatif ya. Kayak yang ini jawabannya. Nomor 4, contoh bilangan bulat negatif yang lebih besar dari negatif 9 ya. Karena negatif maka karena yang lebih besar ya nanti ya, maka yang dia itu angkanya 9 ini lebih rendah di bawah 9, maka yang mana? Ini kan salah, ini juga salah, maka yang di negatif 5 itu lebih besar daripada negatif 9. Nomor 5, seekor ikan berenang. Ini enggak ada jawabannya ya, harusnya ini positif ini, atau yang ini sama saja ya. Nah ini harusnya tidak ada jawabannya nih, atau mungkin yang D ya, karena dia itu di bawah permukaan laut ya, maka yang negatif 412. Nomor 6, Tazkia bergerak 5 langkah ke kiri dari titik 0 ya, maka dia negatif 5 ya kan. Kemudian dilanjutkan ke kiri lagi, ditambah berapa? Ditambah negatif 2 kan, kanan dia 2 langkah, maka seperti ini. Kemudian bergerak ke arah kanan sebanyak 13, maka ditambah dengan 13. Maka Tazkia sekarang titik berapa? Caranya gimana? Negatif 5 tambah negatif 2 yaitu negatif 7. Negatif 7 ditambah 13. Hutangnya 7, dibayarnya 13. Masih hutang tidak? Tidak. Sisa berapa? 6. Otomatis jawabannya yang A. Mudah bukan? Nomor 7. Pada garis bilangan semakin ke kiri, angkanya semakin gimana? Semakin kecil, karena dia ke kiri terus ya, mendekati 0 seperti itu. Kemudian nomor 8, nilai dari 20 dikurangi negatif 6 adalah, nah ini kan negatif ketemu negatif maka jadi plus ya, sama saja dengan 20 ditambah dengan 6 yaitu 26. Nomor 9 sekarang, selisih bilangan 14 dan negatif 6 adalah, nah di sini ada kata selisih anak. Yang namanya selisih itu yang besar kurangi yang kecil. Yang besar berapa? 14 dikurangi yang kecil. Yang kecil berapa? Negatif 6. Nah, negatif ketemu negatif jadi positif, maka 14 tambah 6 yaitu 20. Nomor 10. Operasi hitung berikut yang hasilnya negatif 14 adalah, nah anak-anak harus mengerti nih. Negatif 14 itu dicari dari ABCD yang hasilnya negatif 14. 12 ditambah negatif 6, ini berapa ini? Ini negatif, ini 6 ya, karena dia langsung. Ini berapa ini? Negatif 72. Kalau yang ini positif 14. Nah, maka otomatis jawabannya yang D ya, 28 bagi negatif 7 min 4, min 4 tambah negatif 10 min 14. Nomor 11. Mudah ya nanya, nanti kalau seandainya ada yang mau bertanya, boleh silakan ditanyakan, nanti akan saya jawab dalam komen maupun dalam jawaban. Nomor 11. Suhu es krim di kulkas mula-mula negatif 5 derajat. Lalu es krim tersebut dikeluarkan dari kulkas setiap 4 menit ya, setiap 4 menit suhu es krim naik 2 derajat. Nah, suhu es krim setelah 16 menit dikeluarkan dari kulkas itu berapa? Mula-mula berapa anak? Negatif 5 ya kan, negatif 5. Ini ya. Kemudian dikeluarkan dari kulkas. Kalau dikeluarkan berarti dia semakin hangat, maka dia akan semakin meleleh. Nah, setiap menit itu adalah suhunya ini naik 2 setiap 4 menit, maka
Kalau 16 itu berapa? Maka dijumlah, karena dia semakin ke arah maka dijumlah gitu ya. 16 per 4 ya kan, yang ini dikali dengan 2. Nah, ini sama dengan negatif 5 ya kan, ditambah dengan 16 bagi 4 adalah 4. 4 kali 2 8. Nah, negatif 5 tambah 8 yaitu 3. Mudah sekali ya. Jadi anak-anak pasti bisa. Nomor 12 sekarang. Semangkok adonan es krim yang bersuhu 12 derajat setelah dimasukkan ke dalam freezer, adonan menjadi es krim dan suhunya turun sebesar 24. 12 jadi 24 turunnya 24 ya, bukan jadi 24 ya. Turunnya 24, maka jadi berapa ini? Berarti 12 menjadi negatif 12 ya kan? Karena dia dimasukkan dalam freezer ya. Ketika dihidangkan suhu es krim naik 10 derajat. Nah, suhu es krim pada saat dihidangkan itu berapa gitu ya. Caranya gimana? Yaitu 12 dikurangi 24. Kenapa dikurangi? Karena dia dimasukkan dalam freezer maka semakin dingin. Kan 12 dikurangi 24. Ketika dihidangkan suhu es krim naik 10 derajat Celcius ya kan. Maka ditambah dengan 10. Nah, berapa ini? Yaitu negatif 2. Mudah bukan? Anak-anak harus mengerti ya tentang soal cerita seperti ini. Nanti ketika kita susah maka silahkan ditulis dalam matematikanya, nanti akan ketemu sendiri. Nomor 13. Hasil dari negatif 32 ditambah dengan negatif 12 dikali 5 dibagi dalam kurung 22 dikurangi 12. Nah, di sini ada operasi penjumlahan, perkalian, pembagian, dan tanda kurung. Maka saran saya adalah kita nanti ditulis ulang soalnya anak-anak. Dan kita perhatikan nomor 1. Yang nomor 1 dikerjakan adalah yang dalam kurung ya. Maka yang ini mengikuti negatif 32 ditambah negatif 12 ya kan, dikali dengan berapa nih? 5 dibagi. Nah, ini di dalam kurung dikerjakan dulu. 22 dikurangi 12 10. Nah, sekarang tinggal apa ini anak? Ada pembagian, perkalian, dan penjumlahan. Kita kerjakan dari yang perkalian. Kenapa? Karena dia lebih dulu muncul dari pembagian. Maka ini ditulis ulang lagi. Nah, negatif 12 dikali 5 adalah negatif 60. Maka langsung saja negatif 60 ya, dibagi dengan 10. Nah, anak sudah mengerti ada ini dan pembagian, maka dikerjakan dulu nih, tetap ya negatif 32 negatif 60 dibagi 10 adalah negatif 6, sehingga ketemunya adalah negatif 38, yaitu yang A. Jadi saran saya adalah anak-anak tulis ulang soalnya biar nanti bisa lebih teliti dan tidak mengira-ngira seperti itu. Nomor 14. P ditambah 32 dibagi 8 kali 2 sama dengan negatif 9. Nah, P-nya itu berapa gitu ya. Caranya gimana anak? Caranya adalah kita tulis lagi nih yang dikerjakan mana dulu. Oh, yang dalam kurung, maka ini sama saja dengan P ditambah 32 dibagi berapa ini? 8 kali 2 16. Ketemunya adalah negatif 9. Nah, P terus lagi ditambah 32 bagi 16 berapa? 2. Ketemunya negatif 9. P-nya berapa? Ya udah, ketemunya adalah negatif 9 dikurangi 2, yaitu negatif 11. Itulah P-nya. Gimana? Mudah bukan? Jadi anak-anak tulis ulang soalnya atau lebih teliti lagi ya, biar nanti ketika ada soal seperti ini anak jadi bisa. Nomor 15. Nah, ini adalah ini ya, apa namanya? Penjumlahan dan dalam tanda kurung. Maka mana yang dikerjakan dulu? Yaitu yang dalam kurung. Nah, ini langsung saja ya. 5567 dikurangi 4921. 4921 dikurangi 7 kurangi 1 6. 6 kurangi 2 4. 15 kurangi 9 6. Nah, berarti tinggal dijumlahkan dengan ini, tambahkan dengan 646. 9 tambah 6 5 ya, 51 5. Oh, cari yang ada 55-nya belakang, otomatis yang D. Mudah sekali ya anak-anak ya. Nomor berikutnya 4500 dibagi 100 kali 15 adalah, nah ini kan ada pembagian dan tanda kurung, maka tetap harus dikerjakan yang mana dulu, yang tanda kurung ya. Maka 4500 tetap 100 kali 15 berapa anak? 1500 ya kan, tinggal dibagi ya, ini dibagi ya, maka habis nih, tinggal 45 bagi 15 yaitu 3. Nomor 17.
Hasil dari ini penjumlahan, perkalian, dan tanda kurung lagi. Maka saya ingatkan lagi, maka yang harus dikerjakan yang tanda kurung dulu. Yang lain gimana? Ikuti dulu soalnya. Kita tuliskan apa adanya ya. Ini berapa nih? 150 bagi 3 berapa? 30 bagi adalah 5 ya. 5 ya. Maka terus ulang soalnya 6.500 tambah dengan 300 dikali 15 dikali 5. Ini ada perkalian dan perkalian, kerjakan yang ini dulu anak-anak. Maka 6.500 ditambah berapa nih? 3 kali 15 adalah 45, maka 4.500. 4.500 ya kan? Dikali dengan 5 ya kan? Dikali dengan 5, ini ketemunya berapa ini? 45 kali 5 adalah 22.500 dijumlah dengan 6.500. Ketemunya adalah mana anak? 29.000, yaitu yang A. Mudah bukan? Insya Allah mudah. Nomor 18. Hasil dari 2,5 dibagi 1/4 dikurangi 6/5 dikali 150%. Nah itu berapa? Caranya gimana ini ya? Nah anak-anak, ini bisa dicari gitu ya, dengan apa, cumanya jadikan pecahan biasa boleh, jadikan pecahan desimal juga nggak apa-apa gitu ya. Nah caranya gimana? Kita cek ya. 2,5 kan artinya 5/2 dibagi dengan 1/4, maka menjadi perkalian, jadi 4/1 ya kan. Terus dikurangi 6/5 dikali 150%, artinya 15/10 gitu ya. Nah habis itu kita coret nih. Oh ini habis nih 2 ya. 5 kali 2 10, maka 10 dikurangi. Nah ini dibagi 6 kan 3. 6 kali 3 18. 18 dibagi 10 1,8. 10 kurangi 1,8 ketemunya adalah 8,2, yaitu yang B. Mudah sekali. Jadi anak-anak harus mengerti cara menjadikan pecahan desimal maupun pecahan persen ya. Nanti akan tahu kalau anak-anak menguasai yang konsep di kelas 5 itu. Nomor 19. Urutan pecahan dari yang terkecil gitu ya. Nah, ini kan anak-anak harus tahu ya, soal seperti ini biasanya akan keluar di ujian. Maka saran saya adalah semuanya dijadikan pecahan desimal saja anak. Ini ya. Nah, nanti dilihat karena yang dari terkecil, maka ini diingat-ingat nih dari yang terkecil. Cari ABCD ini pasti ada yang salah. Ini 1,02 dengan 54% harusnya kan ini duluan ya, maka ini keliru. 54% lebih dulu dari 1,02, apalagi ini ya kan dari yang kecil kok malah 1, maka ini keliru. Nah sekarang yang C. Nah gimana nih, kan 1,02 dibagi 8/15 kan, yang ini kan sama yang ini kan duluan yang ini harusnya, maka ini juga keliru, otomatis yang D. Ibu membawa 9 lembar uang ke pasar, diantaranya 3 lembar uang 20 ribuan, maka 3 dikali 20 ribu. Kemudian 5 uang 5 ribuan, maka 5 dikali 5 ribu. Kemudian sisanya adalah 2 ribuan, maka ini kan kurang 1 ya, karena ada 9, maka 1 dikali 2000. Ini berapa nih anak? 60 ribu. Ya, ini 25 ribu. Nah ini berapa nih? 22 ribu ya. Ini kalau dijumlah gitu ya, maka ketemunya adalah 87 ribu, yaitu yang C. Jadi anak-anak harus teliti mengaplikasikan soal cerita dalam kalimat matematika. Nomor 22. Titik tertentu yang terletak tepat di tengah-tengah lingkaran disebut otomatis titik pusat ya, mudah sekali. Jarak terpendek antara tali busur dengan titik pusat lingkaran dinamakan, nah ini kan tali busur, maka dia karena terpendek maka harus siku-siku ya, maka yang siku-siku adalah yang apotema. Nomor 24. Garis lurus yang menghubungkan sisi lengkung lingkaran adalah garis lurus yang menghubungkan sisi lengkung, yaitu tali busur kalau busur yang lengkungnya gitu ya. Nomor 25. Daerah dalam lingkaran yang dibatasi busur dan tali busur disebut, karena ini daerah maka selain juring ya tembereng, yaitu yang C. Nomor 26. Garis lengkung yang terletak pada sisi lengkung lingkaran dan menghubungkan titik dua titik ya sembarang di lingkaran tersebut merupakan pengertian dari busur. Ini kan dia ini lengkungan nih, ini lingkaran ya, mana lengkungan ini dihubungkan nih. Nah seperti ini
namanya busur. Nomor 27. Tali busur terpanjang dinamakan diameter, ya kan, dia melewati titik pusat ya, maka seperti ini. Nah, nomor 28. Daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari dan sebuah busur disebut juring, karena dia dua jari-jari dan satu busur. Nah, seperti ini. Nah, ini namanya juring. Ingat pizza, maka ingat juring. Mudah bukan anak-anak? Insyaallah mudah ya, anak-anak pasti bisa. Nomor 29. Diketahui sifat-sifat bangun ruang sebagai berikut. 1. Memiliki satu sisi, tidak memiliki rusuk dan tidak memiliki sudut. Nah, otomatis yang mana? Kubus punya sudut, ya kan, prisma juga punya. 5 apalagi, maka yang bola itu tidak punya sudut ya, ya. Nomor 30. Sebuah kubus panjang rusuknya 12, maka volumenya berapa? Nah, volume kubus itu adalah S pangkat 3, ya kan, S pangkat 3, maka 12 pangkat 3. Nah, ini kan sama saja dengan 144 dikali 12, yaitu yang ini ketemunya. Jadi anak-anak pasti bisa. Jadi 12 dikali 12 dikali 12, nanti kalau dihitung ketemunya 1728. Nomor 31. Nah, ini ada bangun. Kita perhatikan di sini yang diminta adalah mencari apa nih, luas permukaan ya, luas permukaan apa namanya, balok ya, nanya. Rumusnya gimana? 2 kali panjang kali lebar, maka 2 panjangnya 9, lebarnya 5. Habis itu 2 kali panjang kali tinggi, panjangnya 9, tingginya 6. Habis itu 2 kali lebar kali tinggi, lebarnya 5, tingginya 6. Ini jumlah ya. Ini berapa nih? 90. Ini 12 dikali 9, ya kan, 108. Nah, ini 60. Jumlah ini anak-anak. Berapa nih ketemunya? Ini 8, 15, 51, yaitu 258, yaitu yang A. Gitu ya. Jadi anak-anak pasti bisa. Nah, di sini nomor 32 kita harus teliti. Kalau soal seperti ini sebenarnya adalah ketelitian kita yang kita butuhkan gitu ya. Jangan sampai kita nggak teliti menghadapi soal yang mudah seperti ini. Banyak siswa yang memiliki tinggi badan lebih dari 145, maka dia lebih dari 145. 145-nya nggak dihitung ya, maka kita boleh kita lingkari anak-anak gitu ya. Ini 1, 2, ya kan, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita hitung lagi ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Apakah 9? Nah, kita harus teliti lagi. Dia itu yang lebih dari 145 ya. Maka tambah satu lagi yang di sini. Nah, lagi-lagi kalau kita nggak teliti pasti ini akan tertinggal, otomatis yang 10 siswa. Nomor 33. Nilai modus ya, modus ini untuk menjawab nomor 33 sampai 34 ya. Modus nilai ulangan IPA itu berapa? Modus itu adalah nilai yang sering muncul anak. Nah, biar kita mudah, kita kelompokkan jadi satu baris gitu ya. Paling rendah berapa ini? 60 ya kan. Kita tulis di sini ya. 60. Ya, terus habis itu 6-nya ada berapa? 1, 2, 3, 60, 60, 60. Habis itu 70-nya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 70, 70, 70, 70, 70, 70. Habis itu 80-nya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 80, 80, 10, 80. Habis itu 90-nya ada berapa nih? 1, 2, 3, ada 3 ya, 90, 90, 90. Nah, di sini angka di sini harus sesuai jumlahnya dengan ini. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 16 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka 16 pas. Nah, yang diminta adalah modus. Modus itu adalah nilai yang sering muncul yang paling banyak. Ada berapa nih? Ada 70 ya kan. 7-nya kan 1, 2, 3, 4, 5. Ada 6 sendiri, yang 80 ada 4. Maka jawabannya yang B. Modusnya adalah 70 karena 70 adalah yang paling banyak. Habis itu nomor 34. Median dari data di atas adalah, median adalah nilai tengah setelah data diurutkan. Karena ini genap ya, maka nanti tengah-tengahnya dibagi 2. 1, 2, 3, 4, 5. Ini kan semuanya ada berapa anak? 18 kan, maka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di sini ya, maka ketemunya adalah
70. Nanti 70 tambah 70 dibagi 2, maka 140 bagi 2 adalah 70. Jawabannya yang C. Nomor 35. Nah, rata-rata mudah ya. Nah, jadi rumusnya gimana? Kita dijumlahkan semuanya. Ini dijumlahkan, habis itu dibagi dengan berapa? Ini total ya, totalnya berapa? Dibagi dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bagi dengan 10. Nah, nanti akan ketemu. Nah, saya kira ini nggak perlu dibahas ya, anak-anak pasti bisa. Nomor 36. Oh, sudah selesai ya ternyata ya. Nah, demikian ya anak-anak yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat, bisa membantu belajar anak-anakku di rumah ya dalam menghadapi AS. Semoga semester 2 besok tryoutnya semakin diberi kemudahan dan sukses serta lancar. Saya akhiri ya anak-anak, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.